Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edwin Arif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 10. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun dalil tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina yaitu di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun isi kandungan ayat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang pertama, Allah melarang kita untuk mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinaan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Yang keempat, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Kemudian, larangan pergaulan bebas. Adapun pengertiannya yaitu menurut bahasa diambil dari kata pergaulan dan bebas. Pergaulan yaitu proses interaksi antara satu individu dengan individu lain. Bebas artinya terlepas dari kewajiban atau aturan dan norma. Secara istilah, bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas norma dan kewajiban. Adapun ciri-ciri dari pergaulan bebas yaitu 1. Perbuatan menghambur-hamburkan uang. 2. Perbuatan yang dilakukan tanpa memedulikan benar dan salah menurut agama. 3. Perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. 4. Perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis. Selanjutnya, larangan pergaulan bebas. Adapun contoh pergaulan bebas yaitu seperti seks bebas, mengkonsumsi narkoba, dan pergaulan malam. Sebab-sebab pergaulan bebas yang pertama, dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang. Kedua, kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan. Yang ketiga, kurangnya perhatian dan kepedulian keluarga. 4. Ketidakpedulian lingkungan sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Dan yang terakhir, tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas bagi masa depan. Adapun dampak atau akibat dari pergaulan bebas itu, dampak yang pertama bagi diri sendiri. Kita akan merasa malas beribadah, hampa, mental tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, kesehatan menurun, dan bertambah dosa. Dan adapun dampak bagi keluarga, yaitu mengecewakan orang tua, muncul perasaan menyesal dan gagal menjadi orang tua dan memiliki investasi akhirat. Dan adapun dampak bagi masyarakat, yaitu merabaknya pelanggaran norma agama dan masyarakat, munculnya permusuhan terjadi, kriminalisasi yang mengganggu masyarakat. Selanjutnya, yaitu larangan perbuatan zina. Pengertian zina, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar catatan pernikahan yang sah. Dan adapun ciri-ciri perbuatan zina berdasarkan jenisnya, yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan ini yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Adapun hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu dirajam dengan mengubur pezina setengah badan dan dilempar dengan batu hingga meninggal. Adapun jenis zina berikutnya yaitu zina ghair muhsan.
zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah, dalam hal ini masih perjaka atau gadis. Adapun hukuman bagi pelaku zina ghair muhsan, yaitu dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu larangan perbuatan zina. Adapun akibat perbuatan zina, yang pertama, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum bertobat dan menjalankan hukuman. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah apabila melahirkan anak. Bila dilakukan lebih dari satu laki-laki akan mengaburkan nasab. Yang keempat, mendorong perbuatan dosa lainnya. Yang kelima, menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Keenam, terjerat hukuman rajam hingga mati atau dicambuk 100 kali dan diasingkan. Ketujuh, menanggung hukuman sosial dari masyarakat. Dan yang kedelapan, nasab keturunan dari hasil zina tidak jelas sehingga anak tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya, cara menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, segera menikah jika telah mampu. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang menjurus kepada perbuatan zina. Selanjutnya, memilih teman bergaul yang baik akhlaknya. Kemudian, membaca buku-buku keislaman khususnya tentang bahaya zina. Selanjutnya, membaca Al-Quran dan hadis tentang mudarat berzina. Dan yang terakhir, mendengarkan nasihat ulama dan biasakan puasa sunnah. Adapun hikmah dalam menjauhi perbuatan zina, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena menaatinya. Yang ketiga, dapat menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang keempat, dapat menjaga kesucian martabat diri dan keluarga. Yang kelima, terpelihara dari penyakit yang disebabkan oleh perzinahan. Dan yang keenam, terhindar dari kejahatan-kejahatan lainnya. Adapun kesimpulan yang kita ambil dari materi ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan umat Islam melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Hal ini karena kedua perilaku tersebut memiliki banyak kerugian dan tidak ada manfaat. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan tersebut dengan meningkatkan keimanan dan memilih pergaulan dan lingkungan yang baik dan bermanfaat. Mungkin itu materi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.